Teman-teman pasti pernah mengalami mati lampu ya. Nah, di kala mati lampu itu apa hal pertama yang kita cari, teman-teman? Kebanyakan dari kita pasti mencari entah itu lilin, entah itu emergency lamp, entah itu senter, atau apapun yang paling dekat dengan kita. Ya misalnya flashlight di HP kita. Untuk apa kita mencari hal-hal tersebut, teman-teman? Untuk mencari terang. Karena di dalam kegelapan kita menjadi takut, kita menjadi bingung, kita menjadi susah untuk melakukan banyak hal, bahkan kita tidak bisa melihat dengan maksimal. Sedangkan sebaliknya, teman-teman, ketika kita menemukan terang, kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita dengan lebih jelas. Dan kita bisa melakukan banyak hal. Dan seketika juga rasa takut kita pasti akan hilang. Dari mati lampu itu, kita bisa tahu dan sadar bahwa di dalam kehidupan kita pun, teman-teman, kita butuh yang namanya terang itu. Nah, di dalam Alkitab sendiri, zaman itu terang sering digambarkan dengan pelita, teman-teman. Pelita banyak kali muncul di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, yang biasanya dipakai penulis untuk menggambarkan dua hal, yaitu Yesus Kristus dan juga menggambarkan firman Tuhan, teman-teman. Yesus Kristus bahkan pernah berkata dalam Injil Yohanes, "Akulah terang dunia." Ia menyatakan bahwa dirinya adalah terang yang turun ke dalam dunia untuk menerangi dunia yang gelap karena dosa ini. Yesus menjadi terang pengharapan bagi setiap orang berdosa karena ia akan menebus manusia dari perbudakan dosa. Hal kedua yang digambarkan pelita dalam Alkitab adalah firman Tuhan, teman-teman. Di dalam Mazmur dikatakan, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Bahkan seringkali mungkin kita menyanyikan lagunya ya, teman-teman ya. "Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Kemudian ketika kita melihat ada perumpamaan pelita dalam Injil Markus, mungkin kita bertanya, jadi penggambaran mana yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan pelita dalam perikop ini? Nah, teman-teman, kalau kita melihat perumpamaan sebelumnya, Tuhan menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur yang sedang menabur benih untuk menggambarkan benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan, teman-teman. Maka dari itu di dalam perumpamaan ini pun Tuhan tetap menggambarkan hal yang sama. Karena Tuhan sedang menekankan firman Tuhan itu sendiri, teman-teman. Jadi pelita yang ada di perumpamaan ini merupakan firman Tuhan. Dan melalui perumpamaan ini Tuhan menghendaki agar kita bersikap benar terhadap firman Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk bersikap benar terhadap firman Tuhan? Yang pertama, teman-teman, kita perlu menghidupi firman Tuhan itu. Tuhan berkata di ayat yang ke-21, "Jangan meletakkan pelita di bawah gantang atau di bawah tempat tidur." Maksud Tuhan di sini adalah jangan pelita itu diletakkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur sehingga pelita itu tidak dapat menerangi orang yang meletakkan pelita itu. Percuma, teman-teman, kalau pelita itu tidak berfungsi untuk menerangi yang membawa pelita itu. Kita sudah membahas sama-sama bahwa pelita yang Tuhan maksud di sini adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan mau bilang sama kita, teman-teman, jangan sampai firman Tuhan yang kita miliki saat ini dalam bentuk Alkitab hanya kita letakkan di lemari, hanya menjadi pajangan saja. Melainkan hidupi firman Tuhan itu. Biarkan firman Tuhan itu menerangi hidup kita, setiap orang yang percaya. Dan biarkan firman Tuhan itu kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelita ini, teman-teman, kebenaran firman Tuhan ini merupakan kekayaan rohani yang sebenarnya Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dan jikalau kita menghidupinya, maka kita akan memiliki kekayaan hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tahu bahwa kita memiliki kekayaan rohani di dalam kebenaran firman Tuhan, namun hidup kita seperti orang yang miskin rohani. Hidup kita tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Sikap yang benar kedua terhadap pelita firman Tuhan itu adalah mempelajarinya, teman-teman. Mempelajarinya bukan hanya waktu kita butuh saja, melainkan mempelajarinya terus-menerus seumur hidup kita. Di ayat 22 dikatakan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap.
Artinya teman-teman, kebenaran firman Tuhan itu akan disingkapkan. Pusatnya berbicara tentang Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan dan karya keselamatannya. Itu pun akan disingkapkan secara penuh bagi setiap kita orang percaya. Maka dari itu, dalam ayat 23 Tuhan mengatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tuhan mengungkapkan sebuah ungkapan yang menunjukkan betapa seriusnya seharusnya teman-teman dan saya perlu memberi perhatian untuk mempelajari firman Tuhan, teman-teman. Kita perlu mempelajari, bahkan menyelidiki firman Tuhan, bukan hanya membacanya sekedar lalu, agar kita memiliki pemahaman yang lebih tepat di dalam kebenaran firman Tuhan. Agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu yang semakin banyak dan semakin bervariasi di zaman ini. Saya pun sampai hari ini masih berjuang untuk terus mempelajari firman Tuhan. Mari teman-teman, kita sama-sama berjuang mempelajari firman Tuhan melalui saat teduh kita sehari-hari. Luangkan waktu lebih banyak untuk menyelidiki firman Tuhan lebih jauh. Jatuh bangun pasti teman-teman, tapi marilah kita minta Roh Kudus untuk terus menguatkan kita. Dan sikap yang benar ketiga terhadap pelita, terhadap firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, bukan hanya menghidupinya teman-teman, bukan hanya mempelajarinya terus-menerus seumur hidup kita, melainkan juga kita perlu membagikannya. Di ayat 25 dikatakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maksudnya apa nih teman-teman? Mungkin sebagian kita bingung ketika melihat ayat ini. Maksudnya adalah begini teman-teman. Bagi teman-teman dan saya yang mempelajari firman Tuhan dan membagikannya kepada orang lain apa yang telah kita pelajari itu, maka kita akan terus diberi. Kita tidak akan kehabisan teman-teman. Ini merupakan sebuah janji yang luar biasa teman-teman. Teman-teman, saya itu dulu suka membagikan apa yang saya pelajari kepada teman-teman saya. Tujuannya agar semua teman saya bisa mengerti apa yang dipelajari dan kita bisa lulus bersama. Nah, ketika saya membagikan apa yang saya pelajari kepada teman-teman saya, tanpa saya sadari, saya pun terus diisi sehingga saya semakin memahami, bahkan semakin mengerti akan apa yang saya pelajari. Teman-teman, saya percaya bahwa tatkala teman-teman bukan hanya mempelajari firman, bukan hanya menghidupi firman, tetapi juga membagikan firman itu kepada orang lain, kita akan disuplai terus oleh Tuhan sehingga kita tidak akan kekeringan teman-teman. Begitu juga yang saya alami ketika saya diharuskan untuk terus membagikan firman Tuhan dalam pelayanan saya di gereja. Saya tidak pernah kekurangan teman-teman. Semakin banyak saya membagikan firman Tuhan, semakin Tuhan suplai saya, bahkan Tuhan tambahkan terus kepada saya teman-teman. Teman-teman, di tengah dunia yang gelap ini, Tuhan rindu kita membagikan kebenaran firman Tuhan. Membagikan pelita itu agar pelita kebenaran Injil itu dapat menerangi semakin banyak orang yang hidup di dalam kegelapan dan membutuhkan terang itu. Biarlah kita menjadi pembawa-pembawa pelita dalam kehidupan kita. Biarlah kita menghidupi firman, mempelajari firman, dan membagikan firman itu kepada orang lain dengan terus bersandar kepada pertolongan Tuhan. Amin.
you.